Sebelumnya, saudara, dalam surat dakwaan kasus pembunuhan berencana Yosua terungkap perbedaan kesaksian Verdi Sambo dengan Eliezer terkait siapa yang menembak Yosua. Kuasa hukum Verdi Sambo menyebut surat dakwaan tidak terang karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi, yaitu Eliezer. Setelah mendengar terikan Verdi Sambo SH. Senin lalu Verdi Sambo menjalani sidang perdana dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum menyatakan Verdi Sambo ikut menembak Yosua. Awalnya Eliezer menembak Yosua sebanyak 3 atau 4 kali. Setelah itu, Verdi Sambo menembak kepala Yosua untuk memastikan tewas. Terdakwa Verdi Sambo SH MH menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Verdi Sambo SH MH yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Kuasa hukum Verdi Sambo menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi, yaitu Eliezer. Di antaranya soal Sambo ikut menembak, serta keterangan Eliezer soal Sambo yang berteriak, "Woi, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Pada saat saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menyerahkan senjata api jenis HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat, terdakwa Verdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya, terdakwa Verdi Sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Senin lalu juga menjalani sidang. Usai mendengarkan surat dakwaan, Putri Chandrawati mengaku tidak mengerti dengan dakwaan jaksa. Jaksa penuntut umum kemudian menjelaskan lagi isi dakwaan. Namun, Putri Chandrawati kembali menyatakan tidak mengerti. Perbuatan terdakwa Putri Chandrawati tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUH Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jaksa penuntut umum tertandatangani Rudi Irmawan. Terima kasih. Ya. Saudara terdakwa, saudara sudah mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi? Mohon maaf yang mulia, saya tidak mengerti akan dakwaan tersebut. Tidak mengerti? Iya, saya tidak mengerti. Silahkan dijelaskan lagi, saudara jaksa penuntut umum. Apa inti dari dakwaan ini? Jadi karena izin majelis, karena terdakwa Putri Chandrawati tidak mengerti, maka izinkanlah kami menjelaskan dengan bahasa yang singkat. Bahwa pada sidang kali ini adalah acara pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Putri Chandrawati didakwa telah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar 338. 338 itu pembunuhan biasa, juntunya pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP itu bersama-sama. Jadi ada banyak orang yang bukan cuma terdakwa Putri Chandrawati aja. Nah, terhadap apa yang diperbuat oleh Putri Chandrawati adalah sudah terlihat dengan jelas mulai dari pertama terdakwa Putri Chandrawati lah yang menelepon Verdi Sambo. Kemudian ada lagi terdakwa Putri Chandrawati lah yang memesan PCR dan seterusnya sampai dengan dakwaan selesai dibacakan. Mungkin ada seperti itu yang bisa kami jelaskan majelis. Bagaimana terdakwa? Mohon maaf yang mulia, saya tetap tidak mengerti. Bagaimana? Silakan konsultasi dengan penasihat hukum saudara. Terima kasih yang mulia. Di hari yang sama, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf juga menjalani sidang perdana kasus pembunuhan berencana Yosua serta akan mengajukan eksepsi. Sementara sidang dengan terdakwa Richard Eliezer digelar kemarin. Usai mendengarkan dakwaan, Eliezer menyatakan tidak mengajukan eksepsi. Tim Liputan Kompas TV.
Jaksa penuntut umum meminta hakim untuk menolak nota keberatan atau eksepsi 4 terdakwa kasus pembunuhan Yosua termasuk Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Sidang selanjutnya adalah putusan sela yang akan disampaikan majelis hakim. Untuk membahasnya, kami berbincang dengan dua narasumber yang sudah hadir. Ada kuasa hukum Riki Rizal, yakni Erman Umar yang bergabung lewat sambungan telepon, dan juga pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad. Selamat malam, Pak Suparji. Malam, Mbak. Selamat malam juga Pak Erman. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak Suparji. Malam, Bang. Pak Erman, tadi kan jaksa meminta hakim untuk menolak eksepsi dari Riki Rizal. Sejauh ini apakah Anda melihat memang eksepsi Anda bisa dipatahkan untuk oleh hakim dalam putusan sela nanti? Sebenarnya memang itu saling kita menduga, Pak. Jadi eksepsi yang esensial sebenarnya kita bisa paham, tetapi harus diingat bahwa eksepsi dalam kasus-kasus yang sangat menjadi perhatian publik itu bisa hal-hal yang sebenarnya memang bisa menjadi bagian eksepsi, seperti misalnya kita menilai surat dakwaan itu misalnya ada celah, ada kabur, tidak jelas atau apa, itu bisa relatif. Penilaian kita menganggap mereka tidak cermat, tidak akurat, tetapi sementara berdasarkan pertimbangan mereka dan pertimbangan hakim itu bisa jadi akan menolak yang dianggap sudah memenuhi syarat. Tetapi yang kita pentingkan ini ada hal-hal yang harus sama, karena ini sangat menjadi perhatian publik. Eksepsi kita juga akan memuat suatu hal, uren-uren dari kejaksaan yang tidak tepat, yang berbau insinuatif atau banyak asumsi, sehingga perlu kita memerlukan eksepsi, menangsis hal-hal yang dianggap tidak benar dan tidak tepat. Itu sudah masuk ke pokok perkara atau dianggap masih dalam lingkup eksepsi sesuai dengan KUHAP? Tetap kita menganggap itu bagian dari eksepsi. Namun demikian biasanya majelis menganggap ini bisa jadi sudah masuk bagian pokok perkara atau apalah gitu. Tapi ya terserah, kita tetap yang penting hak kita diberikan kesempatan untuk menangkis atau keberatan terhadap surat dakwaan itu dinamakan eksepsi. Silakan nanti, kan sekarang udah ditangkapin jaksa. Nanti kita lihat pertimbangan hakim nanti. Masalah ditolak apa tidak itu bagi kita tidak masalah. Tidak ada masalah. Bagaimanapun kita juga akan memperjuangkan hak-hak dari terdakwa dalam perkara pokok. Tapi untuk sebelum masuk ke perkara pokok, kita mencoba menyampaikan sesuatu hal yang tidak akurat yang disampaikan dalam dakwaan surat jaksa. Jadi bisakah dikatakan kalau dari pihak Riki Rizal yang dipermasalahkan adalah dari sisi materialnya, bukan dari sisi formil surat dakwaan jaksa penuntut umum? Dua-duanya. Ya, Oke. Nah, kalau sekarang yang disiapkan artinya pihak Riki Rizal sudah sangat menyiapkan jikalau eksepsi ini ditolak majelis hakim untuk pemeriksaan saksi-saksi di pembuktian nantinya. Siap. Oke, saat ini posisi Pak Erman masih di pengadilan, betul ya? Tidak, saya tadi itu kan memang jaksa mau tanggapin. Jadi pada saat ditunda 2 jam, kebetulan saya harus berangkat ke Surabaya. Oke, baik. Jadi saya sedang menjadi barang. Nah, tapi kalau Pak Erman lihat eksepsi dari kuasa hukum dianggap sudah cermat untuk melawan surat dakwaan dari jaksa meskipun diserahkan keputusannya kepada majelis hakim, begitu Pak Erman? Ya, begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Erman Umar. Itu tadi yang saat ini sedang dalam perjalanan, tapi setidaknya ada poin yang ditangkap adalah yang dituju eksepsi poin ketiga kalau di KUHAP di pasal 156 ayat 1 KUHAP. Pak Suparji, bisakah ini dianggap obskur libel, artinya eksepsi dari Riki Rizal sudahkah cukup kuat untuk ke sana atau justru jadi bias dengan pokok perkara? Ya, yang jelas kan eksepsi itu kan ada 3 alasan kan, soal kewenangan pengadilan, kemudian soal syarat formilnya, dan kemudian berkaitan dengan syarat material dalam arti dakwaan tadi apakah sudah cermat, jelas atau lengkap. Sehingga dalam pandangan ya penasihat hukumnya tadi mengatakan ini tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, sehingga kemudian dikualifikasi obscure of libel kan itu, kabur gitu. Tetapi tentunya ini kita juga bisa pertimbangkan dari tanggapan jaksa yang mengatakan bahwa sudah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap berkaitan dengan anatomi perkara, di mana terjadikan peristiwa tadi, kemudian yang kedua siapa yang melakukan,
kapan dilakukan, bagaimana dilakukan, apa akibat dari perbuatan tadi itu sudah terurai dengan baik. Sehingga dengan demikian saya kira ketika kita mengkualifikasi dakwaan itu sebagai satu obscure of libel, saya kira tidak cukup alasan. Karena anatomi perkaranya sudah sangat komprehensif, sudah memenuhi syarat formil maupun syarat material dalam konteks dakwaan. Nah, pada sisi yang lain tentunya memang itu harus diapresiasi, dihargai sebagai upaya untuk melaksanakan haknya. Namun demikian, semuanya akan kembali kepada majelis hakim untuk menilainya dalam konteks putusan sela. Dan kalau kita catat dari apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, bahwa substansi dari apa yang ada dalam eksepsi itu memang sudah masuk pada pokok perkara, di mana mengatakan bahwa proses pembuktian hanya bersandar kepada satu saksi saja, atau kemudian adanya satu keterangan bahwa sebetulnya tidak melakukan karena hanya di luar dan sebagainya. Tetapi sekali lagi itu nanti akan dinilai dalam proses pembuktian. Bagaimana saksi-saksi, bagaimana petunjuk, bagaimana surat-surat, bagaimana ahli dan termasuk keterangan terdakwa, itu yang kemudian akan membangun sebuah kebenaran material, kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan kita tentunya menunggu bagaimana hakim untuk mengambil putusan terhadap eksepsi tadi itu. Kalau dari kuasa hukum, kalau tadi kan Prof. Suparji sudah bilang bahwa kalau dilihat dari anatomi perkaranya, surat dakwaan itu sebenarnya sudah cermat, sudah jelas, sudah lengkap begitu. Nah, tapi kalau dari Ricky Rizal sebenarnya berkali-kali disampaikan bahwa peran Ricky Rizal ini tidak aktif, tapi kan mengetahui begitu Pak Herman. Ya mengetahui itu kan tidak berarti harus salah gitu. Itu dari versi kita. Jadi oleh karena itu makanya kita selalu walaupun masih debatable atau masih sangat relatif apa yang kita nilai masalah uraian yang secara cermat, lengkap dan jelas itu, namun demikian itulah semacam upaya. Bagaimanapun eksepsi itu juga bagian merupakan pembelaan yang secara tidak langsung yang akan disampaikan oleh Henry, sehingga baik majelis hakim mendapatkan wawasan terhadap perkembangan apa yang ada di dalam BAP, apa yang ada. Bisa saja kita masuk terhadap mengambil, karena apa yang disampaikan oleh ini tidak jelas, membuat asumsi gitu, sehingga yang tidak didukung oleh fakta yang lain, sehingga mau nggak mau kita akan mengambil fakta itu untuk mengimbanginya gitu. Demikian, poin yang dianggap asumsinya, terutama penekanan, karena ada banyak sekali poinnya, tapi yang jadi penekanan utama poin mana, Pak? Ada beberapa poin, pengambilan senjatanya Joshua waktu di Magelang akibat pertengkaran Joshua dengan si Kuat Ma'ruf. Itu dilakukan dengan itikat baik oleh si Ricky Rizal. Jangan sampai si Joshua yang punya senjata, si Kuat yang sempat membawa pisau, nanti mereka berantem. Ini kan bagaimanapun dia yang termasuk paling tua di situ dari polisi, anggota polisi, dibandingin Richard, dibandingin si Joshua. Itu itikat baik, jangan sampai mereka terjadi sesuatu hal yang tidak itu niat baik. Yang kedua, hal yang dianggap juga asumsi, kalau jaksa menganggap itu bagian, seolah bagian mengamankan senjata dari milik si Joshua, itu kan tidak benar. Makanya perlu kita sampaikan fakta yang ada dalam BAP, baik saksi-saksi maupun tersangka. Begitu juga pada saat dia diminta Sambo untuk memanggil Eliezer, untuk setelah dia menolak, dia tidak mau menembak. Apakah itu ini? Dan dia kan anak buah, pangkatnya sementara jenderal, dalam keadaan terguncang, yang katanya dilecehkan istrinya. Apa boleh dia menolak, misalnya tidak mau memanggil Eliezer? Dan dia itu juga masih berpikir, benar mau ditembak? Harusnya diklarifikasi dulu. Masa seorang jenderal lepaslah terguncang. Dan mungkin di rumah dia sendiri. Dalam pikiran ini masih berpikir panjang. Belum tentu akan terlaksana. Gitu. Nah, 3 poin ini yang dianggap bahwa Ricky Rizal tidak berperan aktif menurut kuasa hukum. Pak Suparji, kita tentu harus mengonstruksikan ini dari unsur-unsur pidananya, pasal pembunuhan berencana. Kalau seseorang yang tidak mengetahui tapi tidak mencegah, itu masukkah ke unsur pembunuhan berencana? Ya, pertama saya kira setuju bahwa dalam proses penegakan hukum pidana tidak boleh bersifat asumtif, ya, tidak boleh bersifat asumsi gitu. Harus ada sebuah fakta, ada sebuah kenyataan berdasarkan alat bukti. Kemudian yang kedua, kalau tadi dikategorikan bahwa
mengetahui tapi kemudian diam ya, atau kemudian tidak terlibat dalam konteks turut serta, maka nanti akan dilihat dari proses pembuktian. Saya kira bagaimana nanti jaksa penuntut umum akan melakukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang apa di dalam dakwaan tadi itu, apakah memang ada keterlibatan yang bersangkutan dalam konteks pembunuhan berencana. Memang ada sebuah perencanaan yang melibatkan beberapa pihak, terus kemudian ada persiapan waktu, terus kemudian ada pembagian peran dan sebagainya. Memang ini adalah satu beban berat bagi jaksa penuntut umum untuk membuktikan tentang kualifikasi dari pembunuhan berencana, karena ancaman hukumannya kan sampai mati. Oleh karena itu, maka nanti jaksa tentunya siapapun yang 5 orang yang jadi terdakwa tadi itu akan kelihatan peran dan apa yang dilakukan nanti itu. Nah, di sini mungkin saja dianggap sebagai suatu pembiaran atau tidak melakukan upaya-upaya pencegahan kan itu. Apakah tidak melakukan upaya pencegahan tadi itu bisa dikategorikan sebagai sebuah bentuk turut serta. Maka kalau kita cermati dari dakwaan, yang mestinya kalau tahu itu ya yang bersangkutan Joshua suruh pergi atau Joshua kemudian meninggalkan tempat itu, kalau memang tahu direncanakan akan dibunuh, maka sebaiknya ya kalau tidak berani menolak perintah atasannya, perintah jabatannya, mungkin dengan jenderal tidak berani, maka dalam konteks dakwaan jaksa mestinya yang bersangkutan bisa menyuruh ya untuk sembunyi atau kemudian pergi sehingga pembunuhan berencana tidak terjadi itu. Itu dalam pandangan dakwaan dari jaksa yang bagaimana kemudian dikategorikan telah terlibat dalam proses pembunuhan berencana tadi itu. Ya. Karena itu konteks pembinaan dari turut serta ini spesifik sekali ya kalau kita lihat di. Ya memang untuk mengkategorikan sebuah turut serta 55 ayat 1 angka 1 itu kan bagaimana para pihak itu ada sebuah kerjasama ya, terus kemudian ada niat jahat bersama, ada tujuan yang sama, terus kemudian ada permainan peran yang sama atau kemudian peran-peran yang sama tadi itu. Memang di sini tidak mudah ya mengkategorikan apakah yang bersangkutan memiliki niat yang jahat yang sama kan itu untuk kemudian melakukan pembunuhan berencana, tetapi memang faktanya bahwa yang bersangkutan ada di lokasi tadi itu, di mana yang bersangkutan memiliki kekuatan setidak-tidaknya untuk mencegah korban untuk tidak ada berada situ sehingga pembunuhan berencana bisa dihindari. Kenapa itu tidak dilakukan? Itu pertanyaannya. Bicara soal lokasi yang sama, Pak Erman, waktu itu Riki Rizal menyebutnya tidak melihat Eliezer menembak Yosua padahal ada di satu lokasi yang sama. Kenapa bisa? Ya bukan dia melihat, bukan itu ceritanya Mbak. Jadi kalau masalah penembakan oleh si Pak Erman, suaranya mungkin karena di sekitarnya cukup ramai, boleh agak mendekat lagi ke telepon? Oke Pak. Jadi sebenarnya bukan nggak melihat, dia melihat Eliezer itu menembak Joshua. Yang dia tidak melihat karena pada saat bersamaan setelah terjadi penembakan oleh Eliezer kepada Joshua, ada masuk HT dari ajudan yang lain. Lalu si RR ini berbalik arah ke pintu kira-kira 4 meter. Karena dia terguncang juga. Dia butuh ada tim lain, ajudan yang mungkin melihat supaya diajak masuk ke dalam. Ini kejadian ada penembakan. Karena ini kan sesuatu yang tidak diinginkan. Dia kan menolak pada saat diminta untuk menembak. Iya. Nah, jadi dia berbalik arah dengan harapan ada pertolongan. Ternyata nggak dilihat orangnya, cuma HP. Dia berbalik arah lagi ke dalam. Berarti waktu dia berbalik arah, dia tidak melihat Sambo menembak juga. Tetapi yang dia lihat, Sambo menembak yang rekayasa itu, menembak tangga, menembak dinding. Gitu. Oke. Tapi pada saat Sambo menembak Yosua tidak melihat begitu ya? Nah, tidak melihat. Karena itu bertempat berbalik arah, melipir kebalik arah itu. Jadi dia tidak melihat itu. Jadi apapun yang terjadi, Sambo menembak apa tidak, dia tidak mengetahui. Tapi yang dilihat adalah rekayasa dinding dan tangga. Tapi ada di satu sekuensi yang sama, ada di satu lokus yang sama begitu Pak Suparji? Ya lokasi yang sama. Kan dia diminta waktu itu disandungin untuk menembak. Ya. Dia tidak mau. Ya dalam keadaan terguncang itu dia bingung juga benar apa tidak. Tapi itu ke rumah dinas itu cuma jarak 500 meter. Nggak berapa lama kan dia diajak ke sana untuk isolasi, karena orang yang keluar dari luar kota melakukan PCR, dia melakukan isolasi dipanggil, jadi hal yang normal. Jadi dia tidak berpikir walaupun sudah disampaikan Sambo bisa menembak apa tidak itu, dia nggak pikir sampai di rumah dinas itu akan ditembak. Ternyata dia di sana setelah dipanggil mungkin bisa guling berapa lama di atas, paling hitungan 20 menit, 30 sampai 30 menit diajak ke isolasi ke rumah dinas. Tahu di rumah dinas itu udah
dipanggil dia berdua, dia kemauan tulis cepat, sangat cepat. Jadi bagaimana kalau dia berpikir panjang, sementara ini seorang yang udah terguncang. Oke, kalau dia berpikir mau keluar, mau pergi menyampaikan kepada polisi keluar, bagaimana keadaannya? Kalau dia diketahui, sementara dia suruh manggil Izar, dia nggak menyampaikan Izar, jangan saya disuruh menembak si Joshua, atau sampaikan ke Joshua, kamu bakal ditembak. Bagaimana? Tadi dia juga berpikir, dia sementara harus kembali ke Magelang mengurus anaknya Sambo. Jadi di ajudan itu pekerjaannya adalah mengurus anak Sambo yang sekolah Taruna di Magelang. Nah, jadi bagaimana suasana kebatinan itu? Bagaimana suasana psikologi dia? Apa? Bagaimana kalau dia mau pergi ke polisi atau pergi menyampaikan terjadi sesuatu goncangan Joshua dan Eliezer? Apa yang akan saya bayang? Bisa-bisa dia juga akan bermasalah dengan Sambo. Bisa-bisa dia ditembak juga. Jadi ini juga harus pikirkan secara psikologi. Jangan sampai seorang yang ada niat yang menolak, yang tidak ada niat, tidak ada mens rea, dipaksakan harus ikut seolah-olah ikut serta. Kalau hal misalnya dia tidak melapor, dia itu hal sebenarnya tidak yang lain menurut saya. Oke, kalau bagaimana juga membaca soal mens rea tadi atau membuktikan niat, ini kan yang paling salah satu yang paling complicated dalam konteks hukum pidana, dan bagaimana pula tadi kalau dari pihak Ricky Rizal harusnya tidak masuk konteks turut serta karena tidak ada niat. Iya. Secara teoritis kan bahwa kita mengkonstruksikan sebuah mens rea itu kan ketika ada willen and witten, menghendaki dan mengetahui. Ya. Pada sisi yang lain kan ada 3 gradasi dalam konteks mens rea itu. Sengaja dengan maksud, sengaja dengan kepastian, dan sengaja dengan kemungkinan. Meskipun yang bersangkutan tidak punya maksud, tetapi kemudian bisa memprediksi atau kemudian bisa memperkirakan bahwa itu akan terjadi pembunuhan berencana, maka bisa dikategorikan terjadinya sebuah perencanaan niat jahat tadi itu. Jadi kan dalam konteks dakwaan sekali lagi, bacaan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum bahwa dalam konteks sengaja dengan maksud untuk membunuh itu memang tidak ada. Tetapi dalam konteks sebetulnya dia bisa memperkirakan akan terjadi pembunuhan tadi, maka sebetulnya itu bisa dikategorikan sebagai sebuah niat jahat tadi itu. Jadi disinilah yang harus kemudian dibuktikan nanti sejauh mana kekuatan yang bersangkutan untuk kemudian bisa memperkirakan atau kemudian mencegah. Nah, pada sisi yang lain memang kalau kita lihat lagi bahwa apa yang disampaikan tadi memang tidak ada niat jahat sama sekali, kemudian tidak mampu untuk mengatasi keadaan tadi itu, apakah kemudian bisa dikategorikan sebagai turut serta kan gitu. Memang turut serta antara siapa aktor intelektualnya, siapa pelakunya, siapa yang kemudian turut serta di situ kan gitu. Ya, setidak-tidaknya dia ada di situ, ada turut serta dalam terjadinya tragedi tadi itu. Sekali lagi bahwa keikutsertaan dia ya dalam arti misalnya tidak melakukan pencegahan supaya terjadinya pembunuhan berencana tadi, sementara dia memiliki kekuatan, memiliki kemampuan. Ini bisa kemudian juga dibandingkan bagaimana apa yang dilakukan misalnya dengan Ibu PC. Dia juga tidak melakukan apa-apa kan itu. Tetapi kemudian dia ada berada di lokasi di situ, tidak melakukan apa yang akan terjadi. Disitulah kemudian yang kemudian dalam pandangan jaksa penuntut umum bahwa yang bersangkutan dianggap sebagai turut serta yang seharusnya mencegah terjadinya peristiwa pembunuhan berencana tadi itu ya. Oke, dan terakhir Pak Erman, kalau eksepsi ditolak artinya kan pembuktian berlanjut masuk ke pokok perkara. Sejauh ini saksi, alat bukti lain berdasarkan KUHAP sudahkah disiapkan? Ya, tentunya berdasarkan fakta-fakta yang ada, saksi-saksi yang ada, kita memperkuat aja mungkin dengan dukungan ahli pidana, ahli psikologi juga gitu. Karena ada ada suatu ketidakberdayaan juga itu tidak aktif, tidak perlu aktif, tapi psikologinya dia yang tidak bergoncang, dia tidak berbuat itu bisa kita buktikan juga. Oke, dan ini nanti pembuktian ini berlangsung kalau hakim menolak eksepsi dari terdakwa dalam putusan sela. Kita nantikan apa putusan sela dari majelis hakim. Terima kasih penasihat hukum Ricky Rizal, Pak Erman Umar. Terima kasih pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.